Hai semua, selamat datang di channel aku. Oke, di sini aku mau menceritakan sebuah film yang berjudul The Human Centipede atau Manusia Lipan. Film ini terbagi jadi 3 part. Ada part 1, part 2, dan part 3. Di sini aku mau menceritakan yang part satunya dulu dan aku mau menceritakan sinopsisnya dulu. Bill Bush adalah seorang kepala sipil penjara. Sayangnya penjara yang ia jaga ialah penjara yang paling banyak memakan biaya medis karena narapidana yang di dalamnya terkenal suka bikin keributan gitu yang berujung kematian di Amerika sana. Karena ini puluhan, Bill Bush kena tegur sang gubernur atas kinerjanya yang kurang beres. Bahkan ia diancam akan diberhentikan dari pekerjaannya. Terus si Bill tadi galau nih. Terus si Bill mendapatkan masukan dari tangan kanannya itu, yaitu Dwight Balter. Yaitu saran ini terdengar sangat sadis dan kejam. Namun karena Bill ini gila hormat orangnya, akhirnya disetujuinya lah. Nah, rencana sadis ini pasti kalian tahu, yaitu saling mengaitkan mulut napi dengan maaf di bagian belakangnya itu, sampai membuat formasi lipan manusia. Nah, cara sadis ini akhirnya disetujui oleh Bill tadi agar para napi itu yang ada di bawah pimpinannya itu tunduk dan nggak ada yang buat onar lagi gitu, ya ampun. Nah, itu tadi sinopsis yang aku habis bacain. Kalian bisa mikir sendiri itu, aduh bakalan kebayangkan gimana jadinya film itu kalau udah dilihat. Dan aku mau kasih tahu dulu, film itu tuh dibuat untuk umur yang 18 tahun ke atas ya. Jadi untuk anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun, kalian tidak boleh menonton ya. Soalnya itu kayak adegannya itu benar-benar wah, parah banget sih, gila. Dan kalau kalian yang punya kayak sedikit-sedikit mual itu ya harus bawa apa sih, kayak kantong kresek gitu sih menurut aku. Ini soalnya ya Allah sumpah ini buat mual banget sih, gila. Jadi kita langsung aja kita bahas ke pokok pertamanya. Oke guys, di adegan awal yaitu Dr. Hater lagi di dalam mobilnya. Dia tuh lagi ngeliat kayak gambar-gambar anak anjing, 3 anak anjing yang dijadikan satu. Nah dia tuh pasti mikir kali ya, gue kalau buat ini pakai manusia kayaknya keren ya. Ada mobil besar yang berhenti tepat di belakang mobilnya Dr. Hater tadi. Nah supirnya itu turun dari mobil, kayaknya dia kebelet pipis gitu sih. Terus dia pergi ke semak-semak. Terus dia pipis di situ. Nah, Dr. Hater itu menyadari ada manusia. Coba deh. Lalu Dr. Hater itu turun dari mobil. Terus dia ambil kayak pistol gitu, tapi pistolnya kayak pistol bius. Terus dia datangi supir tadi yang kebelet pipis itu. Lalu ditembaknya lah dia. Pas ditembak, pingsan. Dibawalah ke rumah Dr. Hater. Nah, udah tuh. Di sebuah hotel ada 2 orang turis yang namanya Jenny sama Linda. Mereka tuh mau ke sebuah klub malam yang bernama Bunker. Terus dia tuh telepon sama temennya, gue mau ke Bunker nih, tolong kasih tahu jalan dong tuh. Terus udah akhirnya jalan tuh malam-malam naik mobil kan, berdua aja. Nah si Jenny-nya tuh bilang, gimana kalau kita putar balik aja? Tapi si Lindanya tuh nggak mau. Kita kan mau ke sini, ngapain kita muter balik? Dan setelah berdebat, si Linda pun akhirnya putar balik jalan. Nah di tengah perjalanan mobilnya itu mogok guys, dan ternyata bannya itu kayak bocor gitu. Nah mau nggak mau si Linda sama Jenny itu turun nyari pertolongan. Dia tuh udah jalan ke menyusuri hutan gitu tapi nggak ketemu-nemu. Terus akhirnya dia tuh berdebat kayak marah gitu gara-gara dia tuh nggak nemuin jalan. Nah si Linda itu lihat lampu gitu, terus dia langsung bilang ke Jenny, Jenny ada rumah, ayo kita ke sana gitu kan. Tapi si Jenny bilang, nggak mau aku nggak mau ngikutin saran kamu lagi, dia bilang gitu kan. Terus hujan turun, akhirnya mau nggak mau dia lari ke rumah itu. Dan kalian tahu itu rumah siapa? Itu tuh rumah Dr. Hater guys. Ya Allah, mati lu.
Terus akhirnya dia ketok-ketokan, ada orang nggak di rumah, saya butuh bantuan gitu. Nah terus si dokter Heather pun membukakan pintu untuk dua wanita tersebut. Pasti di pikiran dokter Heather mikir gini, gue nggak perlu nyari mangsanya udah datang sendiri. Gila. lalu dipersilakan duduknya dua wanita tersebut dan diajak ngobrol sedikit gitu sama si dokter Heather. Lalu ditawarilah minum oleh dokter Heather. Terus katanya, oke, aku mau air putih. Terus diambilkanlah. Nah air putih itu dicampuri sama obat tidur gitu, terus dicampur gitu. Nah pas dia lagi membuatkan minuman air putih, dia tuh kayak ngomong sendiri gitu loh, seakan-akan dia lagi menelpon bala bantuan. Jadi kan biar percaya gitu loh, padahal dia cuma ngomong sendiri. Ya ampun. Terus akhirnya minuman itu dikasih ke dua wanita tersebut dan diminumlah. Nah lalu si Jenny tuh bilang sama si dokter Heathernya itu, rumahmu nyaman? Apakah kamu tinggal bersama istrimu? Nah si Heather tuh langsung jawab, tidak, aku tidak suka manusia, kata dia gitu. Terus gue tuh pas nonton tuh mikir, dia manusia tapi nggak suka manusia, gimana ceritanya gitu loh. Nah pas si dokter Heather itu ngomong aku tidak suka manusia, nah si Jenny itu langsung abis dia minum, nah gelasnya itu mau dia taruh ke meja gitu. Mungkin kaget kali ya, soalnya si dokter Heather ngomong kayak gitu, langsung dia naruh gelasnya kayak gemeteran gitu dan akhirnya kayak mau jatuh gitu, terus tapi nggak jadi jatuh sih. Nah terus si dokter Heather ini langsung berdiri, langsung bilang sialan. Terus kayak dia tuh kayak melontarkan kata-kata kasarnya gitu. Nah terus si dokter Heather itu bilang, akan ku ambilkan handuk untukmu. Nah pada saat dokter Heather mengambil handuk di basement itu tuh dia kayak menyiapkan suntikan gitu, terus kayak suntikan pelemah gitu sih, sama kayak obat tadi tapi lebih manjur gitu kayaknya. Nah terus handuknya itu langsung dilempar ke mukanya si Linda. Nah si Linda itu kayak kaget gitu, kayak melihat temennya si Jenny itu kayak udah lemes banget gitu, nggak berdaya. Terus akhirnya dia tuh kayak tahu gitu, wah ini dokter Heather pasti nggak baik nih. Lalu si Linda itu kayak mau kabur gitu, tapi dia gara-gara udah nggak kuat, gara-gara tadi habis minum, dia kayak merangkak gitu. Dia merangkak keluar mau membebaskan diri, tapi si Linda itu kurang cepat. Akhirnya dijambaknya lah itu rambutnya si Linda sama si dokter Heathernya itu, disuntikan lah itu di sini di belakang lehernya itu disuntik dan akhirnya lemas. Nah hari besoknya si ceweknya itu udah berada di ranjang kayak sebuah kayak ruang operasi gitu, dan tangannya itu diikat. Nah di ruangan itu ada dua cewek tadi sama satu cowok yang pertama tadi ditemuin, yang supir itu. Tapi si cowok yang pertama ditemuin itu dibunuh, terus dikubur di halaman rumahnya. Terus tiba-tiba dia tuh pulang, sesampai di rumah itu dokter Heather udah membawa mangsanya lagi dan dibawa masuk ke dalam rumahnya. Nah lalu lampu ruangan operasi tersebut dimatikan semua. Terus dia kayak nyiapin proyektor, laptop, terus berkas-berkas, terus dia berdandan sebagai dokter bedah. Terus dia tuh presentasiin dirinya sendiri, terus dia ngomong, aku seorang pensiunan tapi masih sangat terkenal sebagai ahli bedah termuka yang memisahkan bayi kembar Siam. Lalu dia bilang lagi, aku mendesain sebuah operasi yang belum pernah ada, bukan memisahkan tapi menciptakan. Aku mengubah 3 anjing kecilku menjadi 1 anjing berburu. Gila. Lalu sehabisnya dia bicara tersebut, dia menjelaskan tata cara dia tuh untuk menyatukan, kayak di sini dipotong dari sini, dimasukkan ke sini, gitulah pokoknya. Nah, habis dia menjelaskan tata caranya itu, dia tuh datengin satu cowoknya itu, terus dikasih obat bius. Terus si Jenny juga dikasih obat bius. Nah, si Linda itu berhasil kabur. Terus dia kayak nyari jalan keluar gitu. Terus dia ketemu sebuah ruangan dan dia kuncinya itu ruangan. Lalu dia tuh mencari benda untuk menghancurkan kaca yang di balik horden. Nah pas dia udah nemu yaitu lampu kamar, dia tuh langsung membuka horden dan ternyata di balik horden itu udah ada dokter Heathernya. Terus dia langsung lari, dia buka kunci kamarnya, terus dia lari. Lalu pas dia lari, dia tuh langsung kecemplung ke dalam kolam renang yang udah didesain. Jadi atasnya itu kayak ada tutupnya gitu guys. Nah waktu si Jenny-nya ini udah kecebur, nah si dokter Heather bawa senapan gitu kan, dia mau nembakin, tapi Jenny bilang, please tolong jangan
apa-apain aku, mending kamu matiin aja aku, dia bilang gitu. Terus akhirnya oke, aku matiin, dan akhirnya si tutupan kolam renangnya itu dia ditutup sama dokter heaternya tadi. Nah pas udah hampir mau ketutup semua, lampunya mati dong guys, lampu rumahnya mati. Nah pas lampu rumahnya mati itu otomatis dokter heater kan nyari kendalanya di mana kan. Nah si Lindanya itu naik keluar dari kolam renang dan menyelamatkan teman itu yang namanya Jenny. Nah pas udah diseret-seret gitu, akhirnya sia-sia dong, dari belakang si dokter heaternya itu nembak ke Linda. Akhirnya ya dia juga pingsan. Nah pas udah itu langsung dia dibawa ke ruang operasi lagi. Ya muter-muter deh situ lu ah. Nah pas sampainya dia di ruang operasi, jadi dokter heater tuh kayak ngebuat pola gitu loh. Jadi kayak ini digaris-garisin dulu pakai spidol gitu, tangannya digaris-garisin. Abis digarisin cuman disilat gitu loh, kayak pakai cutter. Jadi garisannya itu di cutter, jadi alatnya tuh seadanya gitu loh, ya ampun. Nah abis dia motong-motong itu, dia seset-setin. Nah si Linda ini kan posisinya di tengah nanti. Nah jadi giginya itu ditarik satu-satu sampai habis. Nah setelah berhari-hari akhirnya operasi itu tuh, operasi abal-abalnya itu berhasil. Terus akhirnya dibangunin sama dia. Akhirnya si pasiennya itu bangun dan si dokter haternya itu kayak kegirangan gitu dong. Ye, operasi gue berhasil, gila nggak? Nah abis dokter hater itu jingkrak-jingkrak, dia kesenengan. Dia sempet-sempetnya dia ambil kamera terus difoto satu-satu. Ya ampun, kejem banget, ya ampun. Dan parahnya lagi, si 3 orang yang dijadiin satu tadi itu dikurung di kurungan yang gedenya itu nggak seberapa. Dan di hari esoknya itu tuh dia dilatih, kayak seakan-akan dokter hater itu ngelatih anak anjing dong guys. Nah abis dokter hater itu melatih ketiga orang yang dijadiin satu tadi, jadi ketiga orangnya itu dikasih makan. Nah pas dikasih makan otomatis yang makan yang depan doang dong, yang bagian 2 sama ketiganya itu nggak makan. Nah si pertama itu dia melihat kaki dokter hater, dan abis itu langsung dia patahkan kakinya dan kayak keluar darahnya gitu. Nah terus si dokter hater otomatis marah kan, lalu ditendangnya muka yang cowok itu, akhirnya sampai bonyok gitu, dia tendang. Nah di hari berikutnya si ketiga orang yang dijadikan satu itu juga dilatih lagi sama dokter hater dengan cara kayak dia menyodorkan kakinya gitu, kayak coba gigit nih kaki gue, coba, dia bilang gitu kan. Tapi si ketiga orangnya itu dia nggak mau. Jadi dia tuh kan posisinya ini, terus ini dokter hater, dia tuh nggak lurus tapi langsung belok gitu loh guys. Jadi dia tuh nggak mau. Terus dokter haternya otomatis marah kan, kamu kenapa berpaling dari aku, dia bilang gitu. Nah di posisi ini aku sumpah ya guys, ini kalau kalian nggak kuat, kalian nggak wajib nonton, nggak usah nonton. Jadi A few moments later. Jadi cowok yang di depan itu tadi kan dia udah makan, otomatis dia kan kayak mau BAB gitu loh guys. Jadi otomatis BAB-nya yang cowok tadi itu kan pasti kan dimakan sama yang cewek kedua kan guys. Oke, udah sampai segitu aja, kita skip ya. Nah setelah itu si ketiga orang itu kita sebut aja manusia lipan lah ya, biar nggak kepanjangan. Nah setelah itu manusia lipan itu dimasukkan lagi ke kandangnya tadi. Terus si dokter haternya bilang, aku mau tidur, kalian jangan berisik. Kalau kalian berisik, pita suara kamu akan saya putus di operasi selanjutnya. Dan di hari berikutnya manusia lipan itu diperiksa, kayak dicek kesehatannya gitulah. Pas cek kesehatannya itu dia tuh berhenti, soalnya ada telepon dari kepolisian yang ingin bertemu dengan dokter hater. Lalu dokter hater itu menyembunyikan terlebih dahulu barang-barang yang mencurigakan. Setelah itu ditemuilah polisi tersebut. Nah polisinya itu bilang ada orang hilang dan kendaraannya terdapat di sekitaran rumah dokter hater. Dan dokter hater itu menjanggal, katanya aku nggak tahu gitu kan. Dan si dokter hater itu lagi-lagi menawarkan minum, dan si polisinya itu bilang aku mau kopi, tapi di rumahnya dokter hater itu cuman terdapat air putih. Nah lalu dokter hater itu membuat air putih ya seperti yang di sebelumnya tadi. Air putihnya itu dikasih obat tidur.
Nah, terus tuh si dokter Hater tuh ngasih airnya ke polisi tuh. Terus dia masih ngobrol. Terus akhirnya si dokter Hater itu marah dan air putihnya itu disodorkan ke polisinya. Kalian cepet minum, habiskan, abis itu pergi dari rumah saya, kata dokter Hater gitu. Nah, pas dokter Hater gini kayak ngasih minumannya gitu, sama polisinya itu ditepis guys. Akhirnya jatuhlah gelas itu. Terus akhirnya dokter Hater marah besar gitu. Lalu dokter Hater tuh kayak inget, sabar gitu kan. Terus akhirnya akan ku ambilkan handuk sama kayak yang sebelumnya. Nah, terus diambilkanlah handuk sama dokter Hater. Nah, sama kayak tadi, dokter Hater tuh ngambil handuk sama ambil suntikan. Nah, pas dokter Hater itu lagi ngepel bekas tumpahan air tadi, si polisi itu masih kayak curiga gitu kan, aku mau ke basement, aku mau lihat basement Anda gitu. Terus dokter Hater langsung berdiri sambil masih memegang anduknya tadi untuk menutupi suntikan itu. Terus akhirnya dia marah besar, terus akhirnya dia banting lah itu, dan akhirnya suntikan itu ketahuan sama polisinya yang tadi. Nah, ketahuan lah di situ. Terus langsung diambil suntikannya sama polisinya yang tadi. Ini apa gitu kan tanya. Terus si dokter Hater jawab, itu insulin, aku punya penyakit diabetes, katanya gitu. Tapi si polisinya pasti nggak percaya lah ya, langsung dia tuh suntikannya langsung ditaruh di meja gitu. Dan akhirnya polisi itu pergi dan mengatakan akan kembali ketika mendapat surat perintah. Lalu dokter Hater langsung pergi ke tempat operasi yang tadi, tapi si manusia lipan tadi hilang guys, hilang. Ketika dokter Hater mencari, tiba-tiba kakinya dokter Hater itu ditusuk pakai alat operasinya miliknya dia sendiri. Terus jatuh kan, terus ini tuh digigit gitu sama manusia lipan yang tadi. Lalu manusia lipan itu mencoba kabur dari dokter Hater. Dia tuh udah naikin tangga, memecahkan kaca, dan hasilnya itu sia-sia. Dan mereka bertemu lagi dengan dokter Hater. Dan akhirnya si cowok udah capek banget sama hidupnya, dan akhirnya dia tuh ambil kaca yang tadi dipecahin tadi, lalu dipotong di lehernya dia sendiri guys. Lalu dokter Hater itu meninggalkan manusia lipan tadi karena si dokter Hater itu tahu polisi itu udah datang gitu loh. Terus si dokter Hater bersembunyi di bagian kolam renang gitu. Terus si polisinya itu menelusuri rumahnya dia. Nah, salah satu polisi udah lihat tuh ada manusia lipan, tapi dia tuh terkecoh sama suara tembakan yang terdengar. Ternyata yang tertembak itu adalah temannya yang ditembak oleh dokter Hater. Nah, melihat temannya digituin, otomatis dia datengin temennya. Lalu beberapa detik langsung dia yang ditembak sama dokter Hater dong guys. Ditembaknya itu nggak cuma sekali, ya ampun. Nah, si polisinya ini kan setengah sadar kan. Pas setengah sadar, abis itu dia kan masih megang tembakannya itu kan. Nah, dia langsung nembakin ke arah kepalanya dokter Hater dan akhirnya ketembak. Dan oke, di sini aku nggak tahu si dokter Hater itu masih hidup apa enggak. Yang aku tahu emang di part satunya itu dokter Hater udah ditembak di bagian sini, di bagian kepala dong guys. Masa dia masih hidup? Dan pasti udah mati kan. Ketiga itu, 2 polisi sama 1 dokter Hater udah mati di kolam renang. Dan masih bersisakan 2 wanita turis tadi yang dijadikan satu tadi, kan 3 orang. Nah, yang satu ini yang di depan itu kan udah nggak ada, udah mati kan. Otomatis masih ada 2 yang di tengah sama yang akhir. Yang pasti kan dia nggak bisa jalan kan kalau yang satunya itu nggak bisa hidup. Terus gimana dong? Dan akhirnya gimana? Kita lanjut ke part 2. Aku nggak tahu ini bakalan lanjut ke part 2 atau enggak. Soalnya di part 1 aja aku udah rasa mual-mual banget. Aku nggak kuat ngelihatnya gitu. Apalagi aku nyeritain. Ya ditunggu aja aku bakalan nge-up part 2-nya atau enggak. Apa cuman ini aja. Jadi stay tune. Nah, itu guys, spoiler yang aku kasih ke kalian tentang film yang berjudul The Human Centipede. Menurut kalian gimana ceritanya? Kalau kalian masih nggak nyambung sama yang aku omongin, kalian bisa aja langsung nonton sendiri di film aslinya itu. Tapi lagi-lagi aku mau ngasih tahu ke kalian kalau film ini cukup ditonton sama yang umurnya 18 tahun ke atas ya. Jadi untuk adik-adik kalian, anak-anak kalian, jangan banget, nggak boleh banget nonton karena ini adegannya adegan-adegan
yang bener-bener membuat menegangkan banget sih menurut aku. Dan kalau kalian yang nggak kuat sama film-film yang berbau-bau kayak psikopat gitu, kalian lebih baik nggak boleh nonton, oke? Oke guys, segitu dulu video tentang film Centipede itu, spoiler yang aku kasih ke kalian, segitu dulu. Dan kalau aku punya salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa komen juga di bawah aku harus buat video apa lagi, atau aku buat video part 2 atau part 3-nya. Kalian bisa komen aja di bawah. Dan kalian harus pencet lonceng notifikasinya biar kalian tahu aku buat video terbaru apa aja. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @diraza25. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!